pemerintah Kabupaten Buleleng sangat bangga, sangat mengapresiasi terkait dengan kegiatan hari ini yang sasarannya adalah para iwan atau para generasi muda, karena kami sangat berharap para iwan atau generasi muda ini merupakan agen perubahan perilaku, karena terkait dengan masalah sampah ini berhubungan dengan perilaku kita sehari-hari. Dan bagaimana para generasi muda yang akan melanjutkan pembangunan ini, melanjutkan proses pemerintahan di Buleleng atau Bali secara umumnya, jadi disampaikan kepada. Karena itu para generasi muda dari sekarang harus mulai bagaimana bisa menjadi agen perubahan, terutama perubahan perilaku di dalam mengelola sampah. Iwana Kramo yang sudah hadir akan dilanjutkan dengan diskusi tanya jawab. Para Iwana tadi yang sudah siap dengan pertanyaannya, disilahkan. Dalam pengelolaan bank sampah ada beberapa kendala yang saya lihat nih. Salah satu kendala adalah warga kebanyakan yang pragmatis menilai pengelolaan sampah, dan kebanyakan warga hanya menilai nominal dari hasil mengumpulkan sampah. Pertanyaan saya kepada Bapak Gede Ganesha, bagaimana tips dan trik dari Bapak Gede Ganesha dalam mengembangkan bank sampah di tengah respon warga yang cenderung pragmatis? Dua, bagaimana usaha dari pemerintah desa Panji agar bank sampah dalam Panji mempunyai legitimasi yang kuat dalam melaksanakan visi misi program bank sampah? Terima kasih, sekian. Om Santi. Tapi tadi berkaitan tentang pertanyaan tentang bagaimana sih menggali semangat masyarakat kita untuk mau terlibat dalam pengelolaan sampah. Jadi Pak tadi sudah jelas mengatakan bahwa jika kita sharing di awal, ekonomi memang nilainya kecil. Dan kenapa pengelolaan sampah tadi organik itu lewat bank sampah dan sistemnya harus menabung. Karena itu tadi, karena nominal dari sampah itu memang ekonominya kecil, sehingga sistemnya wajib ditabung. Nah, disinilah yang kita mainkan, bagaimana kapan masyarakat itu boleh mengambil uangnya, untuk apa uangnya itu. Misalnya kalau kita di bank sampah dalam pagi, targetnya adalah ketika uang itu hanya boleh diambil ketika hari raya, sehingga momennya ketika 6 bulan sekali sebagai hari raya Galungan atau Kuningan, uang yang ditabung setiap minggu, karena bank sampah kita bukannya seminggu sekali saja. Kenapa seminggu sekali? Ini karena memang volume sampah di rumah tangga itu nggak banyak kalau sampah non-organik. Jadi kalau buka setiap hari juga nggak nyampe bahwa sampah banyak ya. Jadi memang bukanya cukup seminggu sekali saja sudah cukup. Artinya kita pun yang ngaturan layak tidak terlalu lelah. Jadi kita punya energi yang cukup untuk ngaturan layak. Yang kedua tadi kenapa tabungan, bahwa setiap dia minggu tabung, dia nabung tadi 1.000, 2.000, 5.000. Ketika terkumpul dalam jangka waktu tertentu 6 bulan sekali, diambil hanya boleh ketika hari Galungan. Jadi penambahan Galungan uang itu baru boleh diambil, sehingga nilai uangnya cukup besar. Ketika dibelanjakan untuk kegiatan hari raya, uang itu jadi sedikit lebih dinilai. Itu konsep kenapa bank sampah yang dikembangkan, karena uang itu ditabung, disimpan dalam jangka waktu tertentu. Kami di Desa Mengenil sudah memiliki kegiatan, terutama saya selaku Ketua Yayasan Project Youth Bali itu memiliki kegiatan Go Green and Clean, di mana kegiatan ini adalah gerakan pelopor anak peduli lingkungan. Jadi pemberdayaan kami itu adalah anak-anak, di mana mereka belajar di yayasan kami membayar menggunakan sampah plastik. Jadi sampah plastik yang ada dan juga sampah organik itu kami sudah pilah, olah dan kelola. Jadi sampah yang tidak bernilai di bank sampah itu kita manfaatkan menjadi bantal untuk tempat duduk dan juga eco-bin. Kemudian untuk sampah organiknya kita sudah membuat ekoenzim, dan ekoenzim ini sudah kami gunakan sebagai pupuk cair organik untuk hama tumbuhan atau tanaman cengkeh, dan saya sendiri sudah mengaplikasikannya. Kebetulan saya punya kebun cengkeh yang terserang hama. Kemudian pupuk cair itu saya gunakan secara kontinu untuk kesuburan tanah, sehingga pohon cengkeh yang awalnya mati itu bisa perlahan hidup kembali, tumbuh daun kembali seperti itu. Jadi di sini saya sangat senang sekali bisa meluangkan waktu untuk berada di tengah-tengah Kramo dan Yuwana yang memang saya harapkan semuanya memiliki kepedulian yang besar terhadap lingkungan. Karena
kolaborasi dan konsistensi kita untuk kepedulian lingkungan itu sangat tinggi. Karena kita ketahui bahwa Bali kemarin disorot karena adanya banyak sampah seperti itu. Dan kemudian untuk budidaya maggot, jadi budidaya maggot ini kan tadi adanya ketersediaan sampah organik. Jadi bagaimana kita itu menyediakan sampah untuk budidaya maggot ini? Apakah semua masyarakat Desa Panjiti ke sini untuk membawa sampah organiknya? Karena kita cukup memerlukan sampah yang besar. Kemudian ketika kita budidaya, kita harus konsisten dan berkelanjutan serta ada ekonomi sosial di dalamnya. Sehingga bagaimana nantinya ketika budidaya maggot ini sudah menjadi pakan, itu dikontribusikan kepada konsumen. Karena kita ketahui bahwa budidaya ini tentunya harus ada ekonomi berkelanjutan. Terima kasih. Kami dari pemerintah kabupaten sangat mengapresiasi ya ada kegiatan anak-anak belajar dengan mengumpulkan sampah plastik ya, dengan sampah plastik. Ini kegiatan inovasi yang sangat bagus sekali, bisa terus dilanjutkan. Nanti tinggal plastik yang dibawa oleh anak-anak ini tinggal dikumpulkan, nanti bisa disalurkan ke pengumpul atau juga ke bank sampah unit di desa Mengening. Nanti juga bisa dibawa ke bank sampah atau juga ke pengumpul yang lain. Itu yang pertama terkait dengan bank sampah. Mudah-mudahan dengan gerakan ini melatih anak-anak sehingga anak-anak ini bisa menjadi agen perubahan perilaku. Dari sejak ini sudah diajari bagaimana memilah sampah di sumbernya, terutama di rumah tangga, sehingga tepat sekali bagaimana mendorong pelaksanaan peraturan Gubernur Bali nomor 47 tahun 2019 tentang pengolahan sampah berbasis sumber. Yang kedua terkait dengan ekstensif, terima kasih sekali juga di Desa Mengening, juga dengan yayasan sudah membuat ekoenzim untuk mengolah sampah organiknya menjadi ekoenzim, dan ekoenzim ini memang banyak mempunyai manfaat. Salah satunya bisa sebagai pupuk cair maupun juga untuk membunuh hama penyakit. Dan sekali lagi mohon dilanjutkan, kalau bisa dipaskan juga dengan warga di sekitaran di Bali. Terima kasih. Sampah dan itu bisa diolah menjadi pakan maggot. Nah, setelah itu sampah dicacah, itu difermentasi selama 1 kali 24 jam. Setelah itu barulah kita boleh untuk dikasih pakan maggot. Kenapa harus dicacah seperti kata Pak Agus tadi? Kalau langsung dikasih seperti ini ke maggot, dia agak lambat mengurai. Makan sih makan dia, tetapi agak lambat diurai oleh maggot itu tersebut. Pemerintah kabupaten juga terfokus ke Tirta Bali dalam rangka itu. Kalau sampah yang kami bisa distribusikan seperti disampaikan dari pasar desa. Karena kalau di pasar itu prinsipnya mereka sudah terpilah. Jadi pedagang sayur ada 1 los, pedagang buah ada 1 los, karena mereka yang paling mereka perlukan adalah sayur, sampah sayur dan sampah buah. Dan keseriusan daripada Dinas Lingkungan Hidup juga kemarin ada pelatihan. Sekarang di DLH juga mereka membuat satu cloning system yang nantinya juga produknya akan disalurkan melalui Tirta Bali. Jadi semuanya bersinergi dalam satu kesatuan sistem. Pemasaran kebetulan Tirta Bali sudah mampu untuk memasarkan produknya sampai ke luar negeri. Jadi justru kami yang mengkopi ilmunya dari Tirta Bali dan kami tularkan kepada masyarakat kami di desa.